Halo Sobat Trekkers, balik lagi di acara Hore Hobby and Review bareng gue Ilyas. Dan kali ini kita akan membahas sepeda listrik. Dan sepeda listrik ini bukan sepeda listrik biasa karena desainnya yang sangat unik. Apa sepedanya? Sepedanya adalah Michael Blaze Outsider. Seperti biasa, sebelum kita mereview sepeda ini, kita akan membahas dulu sekilas tentang sejarah brand Michael Blaze ini. Brand Michael Blaze ini adalah brand sepeda asal Australia. Menurut sumber dari website Michael Blaze Australia, Michael Blaze didirikan oleh sekelompok sahabat dari beberapa negara yang memutuskan untuk membuat kendaraan listrik yang terinspirasi dari gaya vintage atau retro. Tapi sumber lain juga mengatakan bahwa Michael Blaze ini didirikan oleh pasangan suami istri asal Australia, yaitu Conrad Lovitt dan istrinya Crystal. Pak Lovitt ini diketahui sebagai owner MB atau Michael Blaze, sebagaimana yang tercatat di akun LinkedIn-nya. Mungkin dari sekelompok sahabat itu, mungkin ada mereka berdua kali ya. Nah, sesuai tagline-nya, yaitu lifestyle, Michael Blaze mengedepankan desain dengan menciptakan rangkaian sepeda listrik yang fresh dan funky, sekaligus yang menyalurkan jiwa bebas pemiliknya. Jadi dengan desain yang unik ini, kalian akan tampil beda dari pesepeda lainnya. Jadi bakal jadi pusat perhatian lah gitu. Karena desainnya yang mirip banget motor gitu ya, tapi gak ada mesinnya ganti motor listrik. Nah, si Michael Blaze ini di 2019 meraih penghargaan yaitu Good Design Award Australia 2019 untuk produk sepeda yang bernama The Facai gitu. Dan di tahun 2020 Michael Blaze kembali meraih penghargaan yaitu Good Design Award Australia 2020 untuk produknya yang bernama The Outsider yang kini kita akan review. Selama 3 tahun setelah pendiriannya, Michael Blaze sudah tersebar di 30 negara di dunia. Wow. Nah, itu sekilas ya sejarah tentang Michael Blaze ini. Sekarang kita akan review sepedanya. Dan yang pertama kita akan unboxing dulu karena ini beli baru. Kita unboxing, tapi untuk urusan unboxing gue serahkan ke brother gue yaitu Bro Rizky. Oke, thanks Bro Ilyas. Yes Sobat Trekkers, sekarang kita akan unboxing e-bike dari Michael Blaze ini. Check this out. Yang pertama kita bahas desainnya, tentunya karena ini yang paling mencolok dari sepeda ini. Sepeda ini menyerupai motor bergaya retro klasik
lebih ke cafe racer ya. Bannya besar, headlampnya berbentuk bulat, dan joknya single seat yang memanjang. Kita bahas mulai dari sasisnya atau rangkanya. Dia menggunakan A6061 aluminium thick welded frame. Nah, jadi rangkanya terbuat dari aluminium, berarti itu akan menjadikan sepeda ini lumayan ringan. Suspensi hanya terletak di bagian depan, karena di bagian belakang tidak ada suspensi. Jadi untuk kalian yang punya sepeda ini, siap-siap aja kalau menemukan jalan yang agak kurang bagus, mungkin agak sedikit bergoncang ya, khususnya di bagian belakang. Lalu kita ke bawah, kita lihat ban depannya menggunakan berukuran 20 inci x 4 inci. Untuk ban belakangnya menggunakan spoke wheel 20 inci x 4 inci Knoblai tire. Jadi ban depan dan ban belakang itu sama ukurannya. Dan di sini dia menggunakan model jari-jari yang tentunya menggunakan aluminium, jadi lebih ringan. Lalu kita lanjut ke bagian pengereman. Dia menggunakan rem cakram hidrolik Unistar yang buatan Taiwan. Jadi untuk sistem pengereman di bagian depan maupun bagian belakang sudah menggunakan cakram, yang tentunya selain tampilannya keren, ini akan membantu sekali di sistem pengeremannya, akan lebih aman ya. Lalu kita lihat di gear depan. Di gear depan dia menggunakan sistem sensor cadence. Nah, ini untuk membantu perpindahan dari manual ke motor listrik nantinya. Nah, untuk gigi sepeda ini yang manual ada 7 speed ya. Dan untuk yang elektrik ada 5 speed. Lalu kita ke bagian atas. Ini joknya menggunakan model memanjang seperti ini, seperti cafe racer, single seat. Untuk dewasa hanya bisa satu orang saja. Bentuknya unik, menyerupai motor cafe racer. Lalu ke bagian tangki, kita lihat di sini tangkinya. Sebenarnya ini hanya cover saja, karena di dalamnya ada baterai yang menggunakan jenis Samsung lithium ion. Ini berkapasitas 48 volt. Dan untuk kapasitas baterainya, jika kita membeli, kita dikasih opsi ada yang 36 volt dan 48 volt. Dan baterai ini bisa dilepas atau bisa dicas secara langsung di sepeda. Gitu, untuk memudahkan dalam pengecasan aja atau penggantiannya ya. Lalu kita lihat ke bagian depan. Ini headlampnya menggunakan model retro. Tentunya ini bukan bohlam atau bohlam bulb biasa ya. Dia menggunakan LED, jadi cahayanya cukup terang untuk membantu kita bersepeda di malam hari. Nah, untuk di bagian stang kiri ini terdapat LED backlight. Jadi dia untuk sistem kontrol motor listriknya. Kita bisa menyalakan lampu dari sini dan memindahkan atau mengganti gigi percepatan. Jadi di sini kan ada 5 percepatan dari 1 sampai 5. Semakin besar, semakin tinggi kecepatannya. Gitu. Oh iya, lampu belakangnya juga menggunakan LED bermika merah. Jadi jika kita mengerem, dia akan menyala seperti motor pada umumnya. Untuk kecepatan motor ini, dia bisa mencapai kecepatan 32 km per jam. Wow. Dan itu menurut gua udah lumayan kencang untuk sepeda listrik ya. Dan baterainya bertahan 4-8 jam dengan jarak tempuh 50 km. Nah, sekarang kita akan test drive sepeda ini yang akan dikendarai oleh Bro Rizky. Bro Rizky mengatakan kepada gua, selama menggunakan sepeda ini dia
justru ketagihan dengan sistem listriknya atau sistem elektriknya. Dan kecepatannya cukup lumayan, 32 km per jam, dan untuk pemakaian sehari-hari ini cukup nyaman. Dan seperti apa yang kita bahas tadi di depan, Bro Rizky merasa menjadi pusat perhatian dari orang-orang karena desainnya yang unik, seperti mengendarai motor, tapi ini ternyata sepeda gitu. Nah, by the way, harga sepeda ini yaitu $1.900 sampai $3.000, atau jika dirupiahkan sekitar 20 jutaan sampai 40 jutaan. Wow, lumayan pricey ya untuk ukuran sepeda listrik. Jika dibandingkan Himo, ini jauh lebih mahal. Dan tapi tentunya dibayar dengan desainnya yang anti mainstream. Dan itu balik lagi pada kalian semua Sobat Trekkers, apakah perlu membeli sepeda ini? Karena sepeda ini bukan untuk kaum mendang-mending. Harga segitu mending beli motor aja. Ya itu balik lagi, kalau lo suka dengan barang ini dan uangnya ada sih, ya fine-fine aja kalau kalian pengen beli gitu. Oke, untuk kalian yang sudah coba sepeda ini, mungkin bisa di-share pengalaman kalian selama memakai sepeda ini di kolom komentar ya. Mungkin segitu aja review dari gua kali ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe sebagai bentuk dukungan kalian Sobat Trekkers untuk akun JK Trex ini. Oke, tetap jaga kesehatan, selamat menjalankan ibadah puasa, dan sampai jumpa di video selanjutnya.